kita untuk sama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian kuliah subuh di setiap hari Sabtu pagi. Dan pada pekan kedua ini kita akan membahas tentang yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-19, melanjutkan dari pertemuan di bulan yang lalu, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita sudah sampai di poin yang keempat, kita akan masuk di pembahasan yang kelima dan seterusnya. Saya akan bacakan kembali redaksi hadisnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka bi kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahadaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anaka fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'unaka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jafatis suhuf. Hadis rawahu Tirmizi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Abdullah bin Abbas membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Ya ghulam, wahai anakku, aku hendak mengajarimu dengan beberapa kalimat. Jagalah Allah, pasti Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, Dia senantiasa bersamamu. Jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepadanya. Jika meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya semua umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu kecuali keburukan yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan tinta telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dengan hadis sanadnya adalah hasan sahih. Kemarin kita sudah membahas poin pertama sampai keempat. Kita akan masuk di poin yang kelima. Hadirin jamaah rahimakumullah, poin yang kelima adalah bahwa kandungan dari hadis ini, salah satu daripada hikmahnya adalah agar kita menjaga masa muda kita. Barang siapa yang menjaga Allah, agama Allah Subhanahu wa taala pada usia mudanya, maka Allah akan menjaganya di saat usianya semakin menua dan kekuatannya semakin lemah. Allah akan menjaga pendengaran, penglihatan dan akal pikirannya. Allah juga akan memuliakannya pada hari kiamat dengan diberikan naungan pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hikmahnya adalah Nabi menyampaikan nasihat ini kepada sahabat Abdullah bin Abbas, di mana usia sahabat Abdullah bin Abbas ini masih sangat belia, masih sangat muda, yaitu kisaran usia 10 sampai dengan 12 tahun. Sehingga dengan nasihat ini Rasulullah ingin menyampaikan suatu pesan agar semudah mungkin, sedini mungkin Abdullah bin Abbas menyiapkan dirinya untuk menyambut atau untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, penulis dari kitab ini menyampaikan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara 7 golongan ini, salah satunya adalah yaitu pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim.
Bisa jadi ini adalah rahasia dari nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas? Dia adalah anak dari paman Nabi SAW. Jadi statusnya Rasulullah dengan Ibnu Abbas ini adalah sepupu berarti ya. Agar Ibnu Abbas ini menggunakan masa mudanya yang masih penuh dengan semangat ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Salah satunya adalah gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadis riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Dan ini pula lah kemudian jamaah sekalian yang menjadi rahasia kenapa yang mengikuti dakwah Nabi SAW di masa awal-awal itu sebagian besar adalah generasi muda. Karena mereka lah ya, di atas pundak mereka lah tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menyampaikan syiar-syiar dakwah Islam. Contohnya diantaranya adalah Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir ini dia putranya Yasir. Yasir adalah salah seorang dari kalangan budak yang syahid ya, yang meninggal karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ya, meskipun dia anak muda, tidak mempunyai status sosial yang tinggi di masyarakat, tidak dianggap sebagai siapa-siapa, tapi dia berani untuk berdakwah di Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Darun Nadwah itu bahasa kita sekarang adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Isinya adalah petinggi-petinggi Quraisy. Karena semangat tarbiyah pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW mampu membawa Ammar bin Yasir berani menyampaikan kebenaran pada saat usia yang sangat muda. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-6, hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa orang-orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan pertolongan. Seorang mukmin yang akan mendapatkan perhatian, yang akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah adalah hamba yang bersyukur. Dia mengetahui karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengenal Allah. Dan dengan sungguh-sungguh menaati segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menggunakan setiap nikmat yang diberikan. Jadi kita ini paling tidak diberikan 3 karunia ya, yaitu nikmat jasadiyah, fisik kita. Alhamdulillah kita dalam kondisi yang sehat, tidak sakit. Kita bayangkan kalau kita sakit maka kita tidak bisa beribadah, tidak bisa beraktivitas. Kalau sampai harus masuk ke rumah sakit maka biayanya pun cukup tinggi. Jadi kesehatan itu adalah suatu nikmat bagi kita. Yang kedua adalah nikmat fikriyah ya. Nikmat kita diberikan kesadaran ya, otak kita mampu berpikir secara jernih, kita menjadi orang yang normal, itu juga merupakan satu kesyukuran kita. Dan yang ketiga adalah nikmat rohaniyah, yaitu nikmat yang kita rasakan dengan kita menikmati setiap ibadah yang kita lakukan, kita meresapinya, itu juga merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa menggunakan apa yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kemudian konsepnya adalah ma'rifatullah ya, semakin dia mengenal Allah, semakin dia dekat dengan Allah, dan kemudian Allah pun akan dekat dengan orang tersebut ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ya, adalah zat yang demikian dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat dibandingkan urat leher kita ya. Jadi kalau kita bertanya di mana Allah ya, Allah dekat bersama dengan kita. Allah mengabulkan setiap apa yang kita minta. Allah mengijabah apa yang menjadi doa-doa kita sepanjang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengan orang ini. Barang siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun enggan bertemu dengan orang tersebut. Jadi Allah mengikuti daripada persangkaan hambanya. Oleh karena itu,
konsep syukur di sini nanti akan berkaitan dengan konsep ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Konsep kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan Allah pada saat susah, maka perbanyaklah doa pada saat dia senang. Karena biasanya ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah, dia dekat dengan Allah, ibadahnya semakin banyak, tahajudnya semakin banyak. Tapi ketika dalam kondisi senang, biasanya lupa. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, memberikan nasihat kepada kita, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan pada saat kondisi susah, maka perbanyaklah doa pada saat dia senang. Inilah kemudian tipe hamba yang disampaikan dalam hadis qudsi, jika dia meminta kepadaku maka niscaya akan kuberi, dan jika dia minta perlindungan kepadaku akan aku berikan perlindungan. Jadi konsep bersyukur ini nanti akan nyambung dengan konsep ma'rifatullah dan akan nyambung dengan konsep bagaimana Allah mengijabah doa seorang hamba. Ya, jadi kenapa doa kita yang seringkali kita sampaikan selama bertahun-tahun mungkin belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Barangkali proses yang kita lakukan itu belum memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, poin yang ketujuh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan doa dan meminta pertolongan. Di dalam hadis ini Rasulullah memberikan pengarahan kepada Ibnu Abbas, dan tentu saja hadis ini berlaku untuk kita semua sebagai umat beliau, agar hanya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tauhid ini menjadi satu hukum yang demikian penting bagi kita, bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah misi dari risalah seluruh kenabian, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Allah sajalah seorang mukmin mengharapkan pemberian, meminta pertolongan dan meminta ampunan. Dan hanya kepada Allah seorang mukmin sujud dan menyembahnya. Oleh karena itu, kita coba hindari beberapa praktek yang mungkin kita anggap sebagai syirik kecil, seperti misalkan kita berharap kepada batu alim misalkan. Jadi kalau saya pakai batu ini, maka saya punya kekuatan yang demikian. Atau menggunakan jambi-jambi atau menggunakan jimat dan sebagainya, maka itu bisa merusak akidah kita, karena kita menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu mengharapkan bantuan, mengharaplah kepada Allah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada orang yang berdoa hingga aku kabulkan doanya? Apakah ada orang yang meminta hingga aku kabulkan permintaannya? Dan apakah ada orang yang minta ampunan hingga aku ampuni? Jadi Allah Maha sanggup untuk bisa mengabulkan seluruh doa hamba-hambanya. Dan kemudian setiap apa yang Allah berikan kepada kita sebagai takdir Allah adalah yang terbaik bagi kita. Kalau misalkan ada, misalkan kita belum mencapai dari apa yang kita doakan atau yang kita harapkan belum terkabul, pasti ada rahasia di balik itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui hakikat sesuatu yang lebih baik daripada kita, daripada apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah yang Maha dekat dan Maha menjawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sepertiga malam yang terakhir, pada setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan di peristiwa sepertiga malam ini Allah Subhanahu wa taala menanti doa-doa kita. Barang siapa yang berdoa akan Allah kabulkan. Barang
Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, akan Allah berikan ampunan. Nah, sepertiga malam terakhir inilah momen yang datang setiap malamnya, setiap harinya. Karena ada momen-momen istijabah itu yang datangnya di waktu-waktu tertentu. Contoh misalkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini hanya datangnya 1 tahun sekali dan hanya di bulan Ramadan. Atau momen ketika sholat Jumat ya, di antara 2 khutbah itu ada waktu juga yang istijabah. Datangnya waktunya mingguan. Jadi ada yang tahunan, ada yang mingguan, nah ada yang harian, yaitu adalah di waktu sepertiga malam yang terakhir. Oleh karena itu, di waktu-waktu itulah kita menyampaikan permohonan dan doa kita, serta kita memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah itu adalah waktu-waktu yang diistijabahnya doa dan permintaan kita. Di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Allah memuji orang-orang yang berdoa dan meminta kepadanya. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Bahkan di antara Asmaul Husna yang Allah Subhanahu miliki adalah Maha Dekat dan Maha Mendengar. Ya, ini dekat dengan hambanya, mendengarnya dan mengabulkan segala apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah kita meminta kepada Zat yang tidak pernah bosan untuk memberi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bedanya Khaliq dengan makhluk adalah kalau Khaliq atau pencipta kita atau Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak pernah bosan untuk kita minta. Sementara manusia dia memiliki kebosanan apabila semakin banyak orang yang meminta kepadanya. Menghindari meminta-minta kepada manusia merupakan kesempurnaan tauhid. Jadi menjadikan diri kita hanya bergantung kepada Allah itu adalah bagian dari kesempurnaan tauhid kita. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu zat yang esa, yang satu. Allahu samad. Kepada Allah lah kita gantungkan segala sesuatu. Jadi konsepnya adalah meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim seharusnya mengadukan semua urusannya hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang menyuruh ya, karena hanya dialah yang menyuruh hambanya untuk meminta kepadanya. Dalam surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, dan mohonlah karunia dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, mintalah karunia dari Allah karena Allah senang untuk dimintai. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, jadi Allah berkebalikan ya, dengan makhluk. Semakin kita meminta kepada Allah, semakin Allah senang dengan kita. Semakin kita tidak meminta kepada Allah, menunjukkan sifat ujub, takabur atau sombong dari kita. Inilah kemudian konsep yang belum dipahami oleh sebagian besar dari manusia ya, ketika mereka menolak atau tidak mau berdoa kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa semakin seorang hamba itu dekat dengan Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin suka dengan hamba ini. Bahkan kekayaan Allah juga tidak akan habis, ya, tidak akan berkurang karena banyaknya permintaan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dalam surat An-Nahl ayat 96 Allah berfirman yang artinya
apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Jadi bayangkan jemaah sekalian, ketika kita nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi ahli surga semua, maka satu orang itu akan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Satu orang. Jadi kita bayangkan seluas apa langit dan bumi ini. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, andaikan dipenuhi semua keinginan kita, andaikan seluruh makhluk Allah diberikan apa yang mereka inginkan, itu pun tidak akan mengurangi secuil pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan murka jika ada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Maka hendaknya seorang di antara kalian mengadukan segala urusannya kepada Rabb-Nya, meskipun hanya tali sendal yang putus. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW itu, saking hebatnya doa mereka, saking kuatnya doa mereka, bahkan urusan yang sepele itu mereka berdoa kepada Allah. Contohnya di sini Nabi SAW menyampaikan urusan sendal putus. Kita lagi berangkat ke masjid nih dari rumah pakai sendal jepit. Qadarullah ternyata belum nyampe masjid, putus sendal kita. Doanya apa ya? Doanya tentu ya Allah, mudah-mudahan kalau Engkau ganti sendal ini dengan yang lebih baik. Jadi urusan yang kecil saja kita diminta berdoa kepada Allah, apalagi yang berkaitan dengan kehidupan kita yang lebih besar, berkaitan dengan rezeki kita, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan harta kita dan seterusnya. Tentu itu kita harus lebih pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ya, dengan mendengarkan beberapa penjelasan dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masihkah ada seorang muslim yang mengadukan urusannya kepada sesama manusia? Ya. Jadi kalau kita mengadukan sesama manusia itu kita harus bersiap-siap untuk kecewa. Karena manusia itu tidak bisa selalu memberikan apa yang kita inginkan. Maka hanya kepada Allah sajalah kita mengadukan urusan kita curhat kepada Allah di sepertiga yang terakhir. Dan kapan waktu dekatnya seorang hamba dengan Rabb-Nya? Yang paling dekat itu adalah pada saat dia sujud. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita apabila kita sujud, ya, terutama di sholat-sholat sunnah kita, misalkan sholat tahajud, sholat duha, dan sholat yang lainnya, kita menyampaikan permohonan kita di waktu sujud. Syukur-syukur kalau bisa menggunakan redaksi doa dari Nabi SAW yang bahasa Arab, ya, syukur-syukur. Kalaupun tidak bisa, tidak apa menggunakan bahasa Indonesia, tapi jangan diucapkan, cukup di dalam hati. Itu pun diperbolehkan pada saat waktu sujud. Waktu sujud, kemudian waktu di tahiyat yang terakhir. Itu adalah waktu-waktu yang diistijabahnya atau diterimanya doa-doa kita. Demikianlah jemaah sekalian mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis dari Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, yaitu kesimpulannya adalah yang pertama, kita diminta untuk menjaga masa muda kita, masa sehat kita, masa di mana kita produktif dan masa kita memiliki waktu luang sebelum nanti datang masa kematian kita, masa sibuk kita, dan masa tua kita. Yang berikutnya, yang kedua adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah akan mendapatkan pertolongan. Ya. Jadi konsep syukur dengan konsep pertolongan itu berkaitan dan juga nanti akan masuk dalam konsep ma'rifatullah. Kita akan semakin mengenal Allah. Ya. Kita akan dengan sungguh-sungguh menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena apa yang Allah berikan sebagai nikmat itu akan ditanya nanti. Allah akan bertanya tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, bagaimana usia kita yang Allah berikan, dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak mampu memberikan jawaban sebagai pertanggungjawaban, maka tentu kita akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Yang berikutnya adalah hanya kepada Allah kita memanjatkan doa dan meminta pertolongan. Jadi kita tidak menyandarkan kekuatan kepada benda-benda yang kita anggap memiliki kekuatan, tetapi kita hanya menyandarkan segala sesuatunya dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikutnya kita berdoa kepada Allah yang memiliki sifat maha dekat dan maha menjawab. Seperti misalkan ketika Nabi berada di Gua Hira, ya demikian mohon maaf, di Gua Sur, ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar hanya berdua saja dan dikelilingi dikepung oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar yang waktu itu sedikit ketakutan dengan nasihatnya, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan yang terakhir adalah kita meminta kepada Zat yang tidak pernah bosan untuk mengabulkan doa kita, tidak pernah bosan untuk memberi kepada kita, sehingga dengan demikian kita menghilangkan ketergantungan kita kepada manusia. Jadi ibaratnya kalau jamaah sekalian mengalami suatu masalah, berharap kepada manusia dan dia tidak dapat memberikan apa yang kita inginkan, maka kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang membantu kita, biar Allah kemudian mencari jalan keluar terbaik bagi kita. Tentu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Demikian jemaah sekalian, mungkin kultum singkat pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Marilah kita sama-sama akhiri majelis kita dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami tutup, informasi sehubungan besok adalah sholat Idul Adha diadakan di 8 kecamatan, maka kuliah subuh di hari Ahad besok akan diliburkan untuk sementara waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.